Sebelum itu, perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama itu saya sendiri, Raditya Walidaya. Yang kedua, Christian Aulia. Yang ketiga, Haikal. Keempat, Muhammad Ahmad Mahruf. Dan yang kelima, Ahmad Riyadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan hasil program Java yang telah kami buat. Pertama-tama itu import java.util.scanner. Nah, baris ini digunakan untuk mengimpor kelas scanner dari px java.util. Terus scanner juga itu digunakan untuk mengambil input dari pengguna melalui keyboard atau input standar. Yang kedua itu public class. Nah, public class ini mendefinisikan sebuah kelas public. Kita beri nama saja segitiga sama kaki. Kelas ini kemungkinan berfungsi untuk mengambil gambar atau memproses segitiga sama kaki berdasarkan input penggunanya. Nah, selanjutnya itu public static void. Ini adalah titik awal eksekusi program Java. Terus metode mainnya itu akan dipanggil ketika program akan dijalankan. Cut ke sini ya, cut. Gimana Pak video kan? Di HP. Belum. Di HP juga video laptop. Dari laptop. Oke, salin ya. Di mana itu? Selanjutnya scanner input. Nah, ini adalah cut lagi situ, cut ya. Selanjutnya scanner input. Aduh, kenapa ada di notifikasi? Oke. Selanjutnya scanner input. Ini kita akan membuat objek scanner untuk membaca input dari konsol atau sistem. Nah, selanjutnya itu sistem out train. Di baris ini kita akan menampilkan pesan kepada pengguna untuk memasukkan tinggi segitiga. Astagfirullah, salah. Jangan jelasin, dan terus aku jelaskan. Ingat kat mami ini nah. Nanti saya udah sudah kuliah terus dijelasin saya. Scanner input. Kita akan membuat objek scanner untuk membaca input dari konsol atau sistem. Nah, kalau slash segitiga input tinggi, ini untuk memberi kita petunjuk bahwa program kemungkinan besar memberikan opsi kepada pengguna untuk memilih arah segitiga, misalnya segitiga menghadap ke atas, bawah, kanan, dan kiri. Nah, selanjutnya itu sistem out brain. Baris ini kita dapat menampilkan pesan kepada pengguna untuk memasukkan tinggi setiap segitiga. Integer tinggi. Baris ini kita akan membaca angka integer dari input pengguna dan penyimpanannya ke dalam variabel tinggi. Saya akan menjelaskan kode-kode yang ada di sini, yang saya blok ini ya. Kode ini yaitu instruksi agar pengguna memilih arah, dan yang ini itu adalah kode-kode arah, yang arah yang kita inginkan, yaitu yang pertama arah atas, kedua arah bawah, 3 arah kiri, dan 4 arah kanan. Terus ini mencetak pilihan Anda tanpa harus pindah ke baris baru sebagai prompt agar pengguna memasukkan angka pilihan, begitu. Simpulannya, kode yang di atas ini bertujuan untuk meminta pengguna memilih arah segitiga, misalkan atas atau bawah, dengan memasukkan angka 1 dan 2, lalu menyimpan dalam variabel arah untuk diproses lebih lanjut. Ya,
Eh, Baik, saya akan menjelaskan kode BIGAS 1. Bisa kita lihat di sini ada slice segitiga sama kaki mengarah ke bawah. Kodenya itu for integer i sama dengan 1. For di sini salah satu struktur looping di Java. Digunakan untuk menjalankan blok kode berulang kali selama kondisi tertentu terpenuhi. Lalu di sini ada kode integer i. Kode integer i digunanya untuk mengatur baris. Lalu kita bisa lihat di bawahnya ada for integer j. Integer j untuk mencetak spasi. Lalu di sini ada for integer k. Dan untuk kode k gunanya untuk mencetak bintang. Kode berada dalam blok case 3 dari semua switch dan terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama, bagian atas segitiga. Kedua, bagian bawah segitiga. Terus di sini saya akan menjelaskan setiap kode baris per baris. Yang pertama, bagian atas segitiga atau meningkat dari satu ke tinggi. Kode pertamanya, yang pertama, melakukan pengulangan dari i sampai 1 sampai tinggi. I di sini mewakili baris ke-1. Terus kode selanjutnya mencetak spasi tanda petik 2 sebanyak tinggi dikurang i. Tujuannya agar bintang bergeser ke kanan, membentuk segitiga ke kiri. Kode selanjutnya mencetak bintang sebanyak i, lalu dikali di setiap baris. Kode selanjutnya yaitu sistem pindah ke baris berikutnya setelah mencetak spasi dan bintang. Kode selanjutnya bagian bawah segitiga atau menurun dari tinggi dikurang i ke 1. Melakukan pengulangan dari tinggi dikurang 1 turun ke 1. I tetap mewakili baris ke i, tapi dalam urutan menurun. Selanjutnya, seperti bagian atas, mencetak spasi agar bintang tetap mengarah ke kiri. Kode selanjutnya itu for buka kurung integer k. Mencetak bintang sebanyak nilai i yang menurun. Selanjutnya, pindah ke baris berikutnya. Keseluruhan pola gabungan bagian atas dan bawah akan mencetak seperti ini. Misalnya, tinggi sama dengan 4. Baris 1, i sama dengan 1. Baris 2, i sama dengan 2. Baris 3, i sama dengan 3. Baris 4, i sama dengan 4. Baris 5, i sama dengan 3. Baris 6, i sama dengan 2. Baris 7, i sama dengan 1. Terima kasih. Oke, baiklah. Saya akan menjelaskan kode pada case keempat. Untuk membuat kode case keempat ini, kita memerlukan dua bagian kode, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Maksudnya itu, untuk membentuk segitiga sama kaki mengarah ke kanan, kita memerlukan dua bagian atas dan bagian bawah. Pada bagian atas itu, dia akan mencetak setengah segitiga sama kaki yang mengarah ke kanan. Tetapi bagian naik. Baiklah, saya akan menjelaskan ini. Apa sih gunanya for? For pada bagian pertama ini. Nah, ini adalah loop luar. Dia akan membentuk baris pertama sampai tingginya itu. Contohnya, misalnya jika tinggi segitiga itu sama dengan 4, maka indeks akan bernilai 1, 2, 3, 4. Nah, untuk bagian for kedua adalah loop pertama dalam mencetak bintang. Dia akan mencetak berapa banyak indeksnya. Contohnya, jika indeks sama dengan 3, maka loop akan mencetak 3 bintang. Pada bagian for ini, sebenarnya ini tidak terpakai ya. Karena saya telah memberi komentar pada bagian ini. Jadi, dia tidak akan berfungsi jika dijalankan. Oke, ini sistem out_println. Nah, ini akan berfungsi untuk membuat baris baru jika kode dijalankan. Oke, saya akan menjelaskan kode pada bagian bawah. Bagian bawah ini dia akan membentuk setengah segitiga sama kaki mengarah ke kanan, tetapi bagian yang turun. Nah,
Sebenarnya kodenya itu agak berbeda ya dengan atas. Kita bisa di sini pada bagian for bagian pertamanya ini dimulai dari satu angka sebelum tingginya lalu menurun kan. Contoh, jika tinggi sama dengan 4, maka indeksnya itu sama dengan 3, 2, 1. Seperti begitu. Baiklah, saya akan menjelaskan kode for pada bagian kedua. Kode ini dia akan mencetak bintang sebanyak indeksnya berapa kali. Sistem out.println dia akan membuat baris baru. Jika menggunakan sistem outprint, dia tidak akan menghasilkan baris baru. Break ini berfungsi untuk menghentikan eksekusi switch case agar tidak lanjut pada case lain. Maksud dari kode ini itu jika user tidak memasukkan nomor 1 sampai 4, maka dia akan menampilkan ini, pilihan tidak valid. Atau user memasukkan kode selain nomor 1 sampai 4, maka dia akan menampilkan kode ini. Maksudnya dia akan menampilkan ini pada layar. Input close ini digunakan untuk membaca input dari user agar tidak terjadi kebocoran memori. Oke, mari kita lihat bagaimana program ini ketika dijalankan. Ini kita disuruh menginput berapa tinggi segitiga yang kita inginkan. Masukkan tinggi segitiga. Di sini saya coba 10. Tinggi segitiganya itu 10. Dan klik enter. Kemudian muncul pilihan arah segitiga. Yang pertama itu atas, kedua bawah, ketiga kiri, dan keempat kanan. Nah, seperti ini. Jika kita memilih bagian pertama itu atas, kita klik tombol 1 pada keyboard, lalu klik enter, menampilkan segitiga yang mengarah ke atas. Dan bagaimana jika kita memasukkan input yang salah? Contohnya di sini saya memasukkan pilihan arah segitiga di luar dari 1 sampai 4. Contohnya saya ingin 5. Maka dia akan menampilkan ini yang tadi. Karena dia di luar pilihan dari arah segitiga yang ada di sini. Contoh, jika saya mengklik enter, maka akan menampilkan ini. Pilihan tidak valid, silakan pilih antara 1 sampai 4. Nah, baiklah, mungkin itu saja yang bisa teman kelompok kami jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq, fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.